Yo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Jangan lupa cuci tangan, dan kalau misalnya kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Tetap jalani protokol kesehatan. Kapan corona hilang? Udah kangen pengen ke gunung. Oh iya, ngomongin soal gunung, selain menyimpan keindahan alam yang luar biasa, gunung juga mempunyai segudang cerita misteri yang di luar nalar manusia. Pada kesempatan kali ini, aku bakalan kasih tahu ke kalian gunung-gunung di Jawa Barat yang mempunyai segudang misteri yang bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Ya udah, gak usah lama-lama intronya. Cari posisi rebahan terbaik, jangan lupa pakai headset, lupakan kenangan bersama mantan. Siapkan kopi dan cemilan, matikan data handphone Anda, dan squid. Yang pertama adalah Gunung Salak. Gunung ini wajib masuk list ke gunung-gunung yang angker di Jawa Barat. Gunung Salak adalah gunung aktif yang berada di Kabupaten Cianjur dan Bogor. Gunung ini tidak terlalu tinggi, tapi mempunyai segudang misteri yang di luar nalar manusia. Kalian masih ingat kejadian tabrakannya pesawat Sukhoi kan? Kejadian itu sempat ramai di Indonesia. Dan muncullah konspirasi-konspirasi yang bilang kalau misalnya kejadian itu disebabkan oleh hal mistis. Nah, ditambah kejadian itu, Gunung Salak menjadi tambah angker. Konon, yang aku dengar dan aku baca, pendaki yang sering naik ke Gunung Salak ini, kadang-kadang mereka mendengar suara jeritan dan suara gamelan di sana. Oh iya, by the way, aku pernah naik ke Gunung Salak, dan aku ngalamin kejadian yang lumayan aneh menurut aku. Kejadiannya kayak gini, singkat cerita, aku turun dari puncak Salak itu jam 1 siang. Aku naik sama 3 orang teman, jadi jumlah yang naik ke Gunung Salak itu ada 4 orang, aku dan 3 teman aku. Nah, waktu di jalan turun, aku itu posisinya paling belakang. Jarak aku sama teman-teman aku itu lumayan jauh, karena aku jalannya lambat. Nah, waktu itu aku duduk buat istirahat. Selagi aku duduk, aku dengar suara cewek ketawa-ketawa di depan. Suara cewek lumayan kayak orang gitu, orang cewek ketawa-ketawa. Nah, aku nyangka di situ, lagi ada orang nih di depan. Ya udahlah, dari situ tuh aku nggak ngerasa aneh. Waktu aku jalan lagi, ketemu deh aku sama teman-teman aku. Terus aku nanya, tadi ada cewek lewat gak? Terus teman-teman aku jawab, cewek. Gak ada orang, cuman kita bertiga di sini, kata. Kita nungguin kamu di sini bertiga doang, gak ada orang lain. Apalagi cewek. Mana ada cewek, katanya. Nah udah kayak gitu. Lah, terus siapa yang tadi aku dengar? Kalau bukan cewek. Apa aku salah dengar atau gimana? Soalnya itu benar-benar jelas suaranya. Suara ketawa dan ngobrol. Cewek dan cowok di depan aku, cuman kehalangin beberapa semak-semak. Tapi di situ aku nggak aneh, soalnya masih siang dan ya udahlah, mungkin itu pendaki yang lagi turun atau naik. Menurut kalian gimana? Itu cuman halusinasi aku atau gimana? Coba komen di bawah. Salah satu kisah yang benar-benar di luar logika adalah tentang sekelompok remaja asal Jakarta yang naik gunung ini. Mereka hilang selama 3 bulan di gunung ini, dan alhamdulillah mereka bisa pulang dengan selamat tanpa ada yang luka. Nah, yang bikin ini di luar logika adalah mereka selamat bisa pulang, tapi mereka itu munculnya di Cirebon. Sedangkan posisi Gunung Salak ada di Kabupaten Cianjur sama Bogor, jauh sama Cirebon. Itu yang bikin di luar logika itu. Mereka itu senang awalnya kan. Nah, abis di situ mereka tuh cari makan di warung Padang. Nah, mereka tanya, ini di mana? Salah satu pelayan yang ada di rumah Padang itu bilang, ini di Cirebon, katanya. Awalnya mereka nggak percaya. Waktu mau pulang, mereka naik bis kan. Nah, waktu mereka naik bis, nanya tarifnya berapa, ternyata kok beda jauh sama waktu mereka naik dari Jakarta ke
Cianjur. Jauh banget harganya. Waktu ditanya, ini jurusan mana katanya tuh. Ini jurusan Cirebon, Kampung Rambutan. Lah terus aneh gitu. Mereka naik di Cianjur, tapi keluarnya di Cirebon. Apa menurut kalian mereka itu menjalani di tersesat ke alam gaib atau gimana? Oh iya, kalau misalnya kalian pengen tahu cerita lengkapnya kayak gimana, kalian bisa cek di YouTube. Orang aslinya udah banyak ceritain ke YouTube tentang kisahnya ini. Jadi kalian cek sendiri aja. Jadi gimana menurut kalian para pendaki? Apa kalian berani naik ke Gunung Salak atau kalian takut karena mendengar cerita mistis tentang gunung ini? Coba komen di bawah. Lanjut. Yang kedua adalah Gunung Ciremai. Siapa sih yang nggak tahu Gunung Ciremai? Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai adalah gunung api aktif. Secara administratif, Gunung Ciremai terletak di daerah Kuningan dan Majalengka. Gunung ini juga menyimpan segudang cerita mistis yang beredar di masyarakat, apalagi di kalangan para pendaki. Gunung ini juga menarik kalau misalnya kita bahas di salah satu gunung terangker yang ada di Jawa Barat. Salah satu kisah yang terkenal adalah salah satu pendaki ada yang naik ke gunung ini dan mendengar suara gamelan di hutan yang rimbun waktu naik ke Gunung Ciremai ini. Konon, yang membuat gunung ini semakin angker adalah waktu zaman penjajahan Belanda dulu. Di jalur Apoy adalah salah satu jalur untuk naik ke Gunung Ciremai. Jadi, dulu waktu penjajahan Belanda itu, di sekitaran perkebunan Apoy ini adalah tempat pembantaian pribumi. Nah, yang bikin angker adalah mayat-mayat para pribumi ini gak dikuburin, jadi dibiarin membusuk di situ. Nah, itu yang membuat Gunung Ciremai ini semakin angker. Nah, ada info yang aku dapat dari internet. Aku baru tahu Gunung Ciremai adalah salah satu tempat semedi Nyi Pelet. Mungkin kalian asing dengan Nyi Pelet. Nah, Nyi Pelet ini bersemedi di Gunung Ciremai untuk mengasah kemampuannya yang bernama jaran goyang. Pasti kalian tahu jaran goyang. Ilmu jaran goyang adalah ilmu untuk menarik pasangan kalau misalnya kalian itu sulit mendapatkan jodoh, katanya. Nah, si Nyi Pelet ini bersemedi di atas Gunung Ciremai untuk mengasah ilmu itu. Tapi ini aku dapat ceritanya itu di internet. Kalau misalnya cerita ini benar atau bohong, kalian bisa komen di bawah. Oke? Aku pengen banget naik ke Gunung Ciremai, tapi belum kesampaian karena belum ada biaya dan waktu tentunya. Buat kalian pendaki yang udah pernah naik ke Gunung Ciremai, tolong ceritain dong cerita apa atau pengalaman seram apa yang pernah kalian dapat di Gunung Ciremai ini. Tolong tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu. Komen di bawah. Lanjut.